B2. Hai anak-anak ibu, kita ketemu lagi di BDR kita pada hari Jumat tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020. Ayo, kita mau ngapain nih setiap hari Jumat? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita mau ibadah ya. Oke anak-anak ibu, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, ibu mau ngajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat ya. Yuk, tepuk semangatnya harus semangat, harus semuanya berdiri. Tepuk semangat. Dun dun dun. Din din ding. Dan dan dang. Dun dun dun, din din ding, dan dan dang. Se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Lagi semangat. Yeay. Nah, sekarang ibu mau ajak kita semuanya tepuk karakter ya. Yuk sama-sama tepuk karakter. Bersyukur, jujur, mandiri, berani, berbagi. Yeay. Nah, sekarang ibu mau ajak semuanya kita berdoa belajar ya. Yuk kita berdoa belajar. Lipat tangan dan tutup matanya. Berdoa belajar mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Baik anak-anak, sekarang kita mau memuji nama Tuhan ya. Yang pertama kita menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Setelah itu kita nyanyi lagu yaitu Jalan Serta Yesus ya. Nah, ikutin lagunya, ikutin gerakannya ya. Ini lagunya. Tapi aneh
sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa untuk doa firman Tuhan ya. Kita berdoa lagi. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang pelajaran kita selama seminggu ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu ini apa? Nah, yaitu tentang tanaman. Tanaman apa? Siapa yang masih ingat? Yaitu yang hurufnya S, A, Y, U, R. Bacanya sayur. Nah, minggu kemarin dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sayur, tanaman sayur. Nah, siapa yang masih ingat siapa yang ciptakan sayur, sayang? Nah, Tuhan Yesus. Dan juga sayur itu ditanam di tanah. Awalnya tanaman sayur itu adalah berasal dari biji-bijian dulu. Setelah itu baru kita tanam atau kita taburi di atas tanah atau di dalam tanah ya. Nah, begitu cara menanam yang namanya tanaman sayur. Dan juga kemarin kita belajar tentang yang namanya bagaimana cara kita merawat tanaman, yaitu kita harus setiap hari menyiram tanaman dan juga kita membersihkan kalau misalnya ada rumput-rumput kecil di sekitarnya ya, dan juga kita memberikan pupuk ya. Nanti kalau kita rajin seperti itu, tanaman kita bisa hidup dan bertambah banyak dan berkembang. Nah, juga kemarin kita belajar tentang yang namanya sayur, yaitu jenis-jenis sayur yang kita makan ya, yang biasa mama masak, bisa ditumis atau bisa juga ada yang dibuat dengan kuah benih. Nah, kemarin sayur apa sayang? Yaitu ada sayur kangkung, terus ada sayur bayam, dan ada juga sayur pokcoy, dan juga ada sayur yang namanya sayur bayam, juga ada sayur bayam merah ataupun sayur bayam hijau. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari kemarin. Nah, dan hari ini kita akan belajar gimana tentang firman Tuhan, dimana yang ceritanya tentang ada seorang yang percaya kepada Tuhan dan juga nanti ada teman-temannya yang suka makan sayur. Nah, coba kita lihat video berikut ini tentang cerita firman Tuhannya. Ikutin ya cerita firman Tuhannya dari awal sampai akhir. Ini ceritanya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat,
berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang yang namanya Daniel suka makan sayur. Dan juga tadi ada teman-temannya, yaitu ada Sadra, Metza, dan Abednego. Nah, mereka yang dipilih Tuhan tinggal di kerajaan atau istana selama 3 tahun mereka belajar di sana. Nah, selama mereka tinggal di sana, raja memberikan mereka hidangan, yaitu makanan anggur ya. Tapi mereka tidak mau makanan dari raja. Mereka hanya mau makannya itu makan sayur dan juga air. Nah, mereka minta kepada pelayannya untuk diberikan makanan, sayur dan juga minuman. Lalu pelayan dari raja tersebut tidak percaya, dia tidak mau karena dia takut sama raja. Setelah itu, kata Daniel kepada pelayan tersebut, coba kami makan dalam 10 hari saja. Nanti coba dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang makan makanan hidangan raja yang lain. Nah, apa yang terjadi nak? Selama 10 hari mereka makan sayur dan juga air. Nah, mereka kelihatan gemuk dan sehat walaupun
mereka hanya makan yang namanya sayur dan juga air. Nah, begitu anak-anak yang namanya Kisah, Daniel suka makan sayur. Jadi anak-anak ibu yang di rumah, maka ibu ajak semuanya, mari kita makan sayur agar kita juga sehat badannya dan juga kuat dan gemuk seperti tadinya cerita Alkitab tadi, yaitu Daniel dan juga teman-temannya yang 3 orang tadi. Nah, mereka gemuk pada saat mereka hanya makan sayur dan juga air pada waktu itu. Nah, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menciptakan yang namanya tanaman sayur yang bisa kita makan, yang menyehatkan tubuh kita, yang menguatkan tubuh kita dan juga mata kita jadi bagus kalau kita makan sayur. Nah, begitu anak-anak ibu cerita untuk kita pada hari ini tentang firman Tuhan tentang tanaman sayur. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu menyampaikan kegiatan kita pada hari ini, ibu mau ajak semuanya kita berdoa bersyukur kepada Tuhan ya. Yuk, sekarang kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa ya, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah ciptakan kami tanaman sayur sehingga kami boleh makan dan membuat kami jadi sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan kegiatan kita. Yang pertama dari kelas B1 dulu ya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, yuk berdoa bersyukur atas sayur ciptaan Tuhan ya. Nanti ini dibuat video ya. Dan kedua, yuk makan sayur. Nah, nanti anak-anak makan sayur dan divideoin oleh papa dan mama ya. Nah, semuanya kegiatannya 2 melalui video. Dan kegiatan A2 yaitu yuk makan sayur. Nah, sama seperti yang tadi ya di kelas B1. Nah, ini juga nanti buat video ya. Kamu pas makan sayur. Dan juga kegiatan kedua adalah dapatkah kamu menyebutkan sayur yang sudah kamu makan? Nah, nanti anak-anak ibu setelah kalian sudah makan sayur yang kalian makan, kalian sebutkan sayur apa yang kalian makan hari ini ya. Nah, itu semuanya dua-duanya membuat video ya. Nanti minta tolong papa dan mama. Dan oke, dan sekarang kegiatan kelompok B2 ada 2 juga. Yang pertama, ayo makan sayur ya. Ini buat video dan juga difoto ya. Minta tolong sama papa dan mama juga nanti ya. Dan kegiatan kedua yaitu dapatkah kamu memasangkan tulisan dan gambar tentang aku dan tanaman? Nah, ini ada di buku tematik tanaman halaman 15 ya. Itu kegiatan kelompok B2. Yang pertama buat video dan difoto juga pas makan sayur. Dan kedua yaitu ada di buku tematik halaman 15. Oke, anak-anak ibu, itu kegiatan kalian hari ini. Selamat belajar untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Bye-bye semuanya.